Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kita sampai pertemuan ke-85 pas tanggal 1 Januari tahun 2024. Kita awali tahun ini dengan ngaji lagi pas di surat Al-An'am ayat 67. Sesuai yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, saya bukan mufasir, saya bukan ulama juga, Bapak Ibu, jadi jangan salah. Saya cuma diperintah oleh guru saya, Syekh Fadil Al-Jailani, cucu ke-25 dari penulis tafsir ini, Syekh Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk membaca kitabnya. Jadi sebagai syarat untuk apa? Sebagai syarat untuk kholwat sama beliau. Ya, saya minta apa? Syekh, saya itu ingin kholwat 40 hari dengan Anda. Rumah beliau di Turki, di Istanbul. Ada beliau, tenang aja, gampang itu. Kamu baca dulu tafsirnya kakek saya, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tafsir Al-Jailani ini. Tapi saya ini nggak bisa bahasa Arab, Syekh. Aku baca terjemahannya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya tidak mengajari Anda, saya tidak sedang berposisi sebagai ustadz, saya cuma berposisi sebagai teman membaca ya. Itu pun yang dibaca terjemahan Bapak Ibu. Jadi saya bahasa Arab nggak begitu paham, nggak begitu bisa. Jadi ini sekedar teman baca. Karena itu kalau Anda lihat saya baca aja terus ya, emang saya sedang baca, tidak sedang mentafsiri, tidak sedang apa menafsirkan. Jadi eh, semoga dapat keberkahannya ya, walaupun sekedar membaca, semoga dapat keberkahannya. Cuman ini saya kasih psikologi tafsir Al-Jailani artinya apa ya? Saya akan memberikan sekedar pengayaan, bukan menafsirkan ya, sekedar pengayaan dari sisi psikologi ketika saya menemukan ayat-ayat yang kira-kira bisa kita perkaya dengan pemaknaan secara psikologis. Itu konteksnya, Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau saya di sini kok kayaknya cuma baca doang, Ustadz. Ya karena satu, Anda keliru manggil saya bukan Ustadz ya. Yang kedua, memang dari awal komitmennya adalah membaca, ya, bukan sedang menafsirkan. Jadi itu satu hari cuma setengah jam, mudah-mudahan dengan setengah jam itu diberi keberkahan oleh Allah. Ala hadini aku liniyatun sholihah liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Surat Al-An'am ayat 67 bagi teman-teman yang bawa kitabnya itu ada di kitab nomor 2 halaman 40, halaman 39. Oh, ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 ya. Likulli naba'im mustaqarru wa saufa ta'lamun. Wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwaw wa ghairatuhumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in ta'dil kulla adlin la adlil la yu'khadh minha ulaika alladzina
ubsilu bima kasabu lahum syarabum min hamimi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladzi tahwathu syayatinu fil ardi khaira al khaira khairana lahu ashabu yad'unahu ilal hudatina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin wa an aqimus sholata wattaquh wa huwallazi ilaihi tuhsyarun wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq wa lahul mulku yauma yunfahu fis sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa likulli naba'in, untuk setiap berita, yakni kabar dan ayat-ayat yang turun dari Allah, mustaqarru wa saufa ta'lamun. Ada tempat terjadinya, yakni rumah tempat kembalinya. Dan kelak kamu akan mengetahui saat itu terjadi dan turun di tempat kembalinya, yaitu di dunia dan di akhirat. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila engkau melihat wahai Rasul yang paling sempurna, orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami dengan mencela dan mendustakan, fa'arid anhum, maka tinggalkanlah mereka serta jangan temani mereka dan keluarlah dari perkumpulan mereka hatta, sehingga engkau tidak menjadi bahan olok-olokan mereka. Yahudu fil haditsin ghairi. Mereka membicarakan pembicaraan yang lain selain memperolok-olokkan, supaya mereka tidak lagi memperolok-olokkan engkau dan mereka membicarakan hal yang lain. Mereka ini selalu mencaci dan mencela Al-Quran. Wa imma yungsiyannaka syaiton, dan jika setan menjadikanmu lupa untuk keluar dari perkumpulan mereka setelah engkau menangkis kebatilan-kebatilan mereka, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah engkau duduk sesudah ingat akan larangan ini bersama mereka, ma'al qaumidz dzalimin, bersama mereka orang-orang yang dolim itu, yang mencela Allah dengan segala apa yang tidak pantas bagi kemuliaan Allah. Wa 'alal ladzina yattaquna wa 'alal ladzina wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim. Dan jika terkadang kaum mukmin kebetulan berkumpul dengan mereka, tidaklah terjadi dan kembali atas orang-orang yang bertakwa, yakni menjaga diri dan hal-hal yang Allah haramkan, min hisabihim, pertanggungjawaban orang-orang yang dihisab dan dihukum lantaran berbagai keharaman, min syai', sedikit pun, yakni sedikit pun dari bahaya dan keguncangan, walakin dzikra la'allahum yattaqun. Akan tetapi jika kaum mukmin kebetulan berkumpul dengan mereka, kewajiban mereka adalah mengingatkan dan memberi nasihat baik yang keluar dari hikmah murni agar mereka bertakwa, berhenti mengejek dan mendustakan kaum mukmin. Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum, dan jika mereka belum terpengaruh atau merasa malu, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka itu laibun walahun, laibau walahwa. Jadi tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama ini bahan perolokan, yaitu orang-orang yang meninggalkan hidayah karena menganggap agama sebagai main-main dan senda gurau.
Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan peringatan, bahkan mereka hanya memberlakukannya di ujung lidah dan benar-benar mempermainkannya. Bagaimana mungkin mereka terpengaruh dan tidak main-main dengannya? Wa 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 gharratshumul hayatud dunya. Karena mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia dengan buta dan tulinya mereka sama sekali terhadap urusan akhirat. Wa dzakir bihi antubsala nafsun, dan jika engkau ingin memberi peringatan dengan Al-Quran, peringatkanlah dengannya kepada orang yang terancam bahaya dari Allah, agar masing-masing diri tidak terjerumus atau terjatuh dalam kedurhakaan dan kebinasaan. Bima kasabat, lantaran perbuatan mereka sendiri berupa akidah yang palsu dan maksiat yang menghalangi penegakan hukum Allah. Laisa laha min dunillahi waliyun, karena tidak ada baginya, bagi mereka itu selain Allah, pelindung yang dapat mengurusi perkaranya dan menyelamatkannya dari siksa. Wala syafi'un, dan tidak pula memberi syafaat yang dapat menolongnya dari sisi Allah agar luput dari siksanya Allah. Wa in ta'dil, dan jika ia menebus dan mendatangkan kullu adlin, segala macam tebusan dari berbagai macam harta atau perhiasan dunia, la yu'khad minha, niscaya tidak akan bisa ditebus kesesatan mereka itu. Tidak akan diterima tebusan itu oleh Allah. Wa ulaikal ladzina, mereka yang jauh dan terusir dari rahmatnya Allah. Alladzina ubsilu, itulah orang-orang terjerumus, yakni terlepas diri mereka dari Allah sehingga mereka binasa. Bima kasabu, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri yang berkutat dalam kemaksiatan. Lahum lahu lahumus lahum syarabum min hamimin, dan bagi mereka adalah minuman dari air yang sedang mendidih membakar perut di neraka saat kaum mukminin tengah berbahagia. Wa adzabun alim, dan mereka mendapat adab yang pedih yang menyakitkan pada kedudukan mereka di neraka. Bima kanu yakfurun, mereka itu mendapatkan adab disebabkan karena kekufuran mereka sendiri, yakni karena mereka kufur dan keluar dari batas-batas hukum Allah, walaupun mereka mengklaim orang-orang musyrik ini memiliki agama yang benar. Kul, katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang sempurna, sebagai pendidikan bagi pengikutmu. Ana du'a min dunillah, ana du'u min dunillah, apakah kita akan menyeru dan menyembah selain Allah sang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pelaku dan Maha Terpilih? Mala yang fauna, apa yang tidak mampu memberikan manfaat bagimu semua, wala yadurruna, dan juga tidak mampu menghilangkan kemudorotan darimu, wa nuraddu ala aqabina, dan apakah kamu akan menyeru pada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudorot, dan apakah kamu akan dikembalikan dengan menyembah itu sehingga kamu berbuat syirik dan maksiat. Ba'da idh hadanallah, padahal setelah datang petunjuk dari Allah melalui cahaya tauhid dan makrifat. Kalladis tahwajhu syayatinu fil ard, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh setan dan melempar mereka di bumi dalam keterpurukan. Hairona lahu ashab, dalam keadaan bingung, gelisah, tersesat, dan dia memiliki kawan-kawan yang memanggilnya
kepada petunjuk, yad'una ilal huda, padahal mereka itu punya kawan-kawan yang mengajak mereka pada petunjuk, pada Allah. Yad'una ilal huda tina. Marilah, kawan-kawan itu mengatakan, marilah engkau ikut kami menuju jalannya Allah. Tapi sayangnya kawan-kawan mereka itu nggak didengar oleh mereka. Mereka justru mengikuti jejaknya setan yang menipu sehingga sesat dan celaka. Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah, sesungguhnya petunjuk Allah yang Maha memberi petunjuk kepada hambanya untuk mentauhidkan zatnya. Petunjuk itulah yang sebenarnya petunjuk, yakni petunjuk yang terbatas pada Islam yang membuat kita sampai pada Allah. Wa umirna linuslima, dan disuruh juga olehnya selaras dengan keesaan zatnya agar kita menyerahkan diri, linuslima, berserah diri dan berserah atas segala urusan kita, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Sebab dialah yang mengurus sendiri berbagai fenomena alam ini, karena tidaklah berlaku dalam kerajaannya kecuali yang dia kehendaki. Wa an aqimus sholata, dan dia memerintahkan kami juga agar mendirikan sholat dan senantiasa mendekat padanya, wattaqu, serta bertakwa padanya, menjaga diri dari kemarahan murkanya dengan tidak melakukan larangannya. Wa walladzi ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa dialah Tuhan yang menciptakan dan mengadakan, yang kepadanya lah, bukan kepada yang lain, kamu akan dikembalikan, dihimpunkan kembali. Bagaimana tidak sedang, dialah wawalladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang mengadakan dan menampakkan keduanya bil haqqi, dengan benar, selaras dengan hikmah yang kau lihat tanpa celah. Wa yauma yaqulu, dan pada hari ketika dia mengatakan setelah kehendaknya bertaut dengan penciptaan keduanya, kun fayakun, jadilah, maka jadilah apa yang dia kehendaki itu. Qauluhul haq, dan perkataannya, perkataan Allah itu adalah benar. Walahul mulku, dan miliknya lah segala kerajaan yang ada di bumi ini, miliknya lah, bukan selainnya, segala kekuasaan, yakni semua yang maujud, dan dia sendirilah yang mengaturnya, baik ketika mengadakan maupun ketika meniadakan. Yauma yang fahu fissur, pada hari ketika ditiup sangkakala, meniadakan dan memusnahkan segala maujud untuk melihatkan kekuasaannya. Karena alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Wawal hakimul khabir, dan dialah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui tentang segala sesuatu yang terjadi di alam syahadah setelah mengembalikan alam syahadah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara basighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar.
Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat berikutnya Bapak Ibu, ini ayat ketauhidan yang dipelopori oleh Nabi Ibrahim ketika beliau menegur ayahnya sendiri. Wa idh qala Ibrahimu, dan ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada kaum mukmin pengikutmu bahwa pada waktu itu ketika Ibrahim berkata saat ia terbangun dari tidur kelalaian dan tersadar dari kantuk kealpaan, li abihi azaro, kepada bapaknya yang bernama Azar, si penyembah berhala. A'attakhidhu asnaman aliha, pantaskah engkau wahai ayah menjadikan berhala-berhala yang kau pahat sendiri sebagai Tuhan-Tuhan yang berhak disembah, lagi mampu mengadakan meniadakan. Ini aroka, sesungguhnya aku setelah aku menyadari dan mengetahui ketidakpantasan itu disebut sebagai Tuhan, maka Tuhan haruslah memiliki kesempurnaan, tidak mengalami perubahan, serta tidak menghilang atau berpindah. Aku melihatmu wahai ayah, wa qaumaka fi dhalalim mubin, dan juga kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan engkau menyembah berhala-berhala batil dan meyakini berhala itu sebagai sesembahan yang benar. Wa kadzalika, dan demikianlah, yakni seperti apa kami membangunkannya dari tidur kelalaian dan dalam masalah berhala, nuridu Ibrahima ma kuntas samawati wal ard. Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, yakni berbagai keajaiban dan keunikan yang diletakkan kepada keduanya, langit dan bumi, agar ia merenungi dan berpikir tentang keteraturan alam sehingga ia bisa menyingkap siapa pencipta alam itu. Maka di awal-awal Nabi Ibrahim mengalami proses perjalanan spiritual, waliyakuna minal mukinin, dan kami perlihatkan pada Ibrahim agar dia termasuk orang-orang yang yakin tentang urusan itu, bukan termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan seperti para penyembah bintang, para penyembah berhala dan lainnya. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba, maka ketika kami telah menutupi atas dirinya sehingga menjadi gelap, malam menjadi gelap, dan ia melihat sebuah bintang yang ia gunakan cahaya sebagai penerang dan menjadi sebab tersingkapnya kegelapan dari dirinya, serta ia mengira penyingkapan itu bersikap mutlak dan lestari, maka Ibrahim berkata, qala hadza rabbi, jangan-jangan inilah Tuhanku, bintang itu. Karena bintang itu memancarkan cahaya di kegelapan, maka ia berhak untuk disebut sebagai Tuhan yang disembah. Falamma afala, tapi tatkala bintang itu tenggelam dan menghilang dan tergelincir, qala la uhibbul afilin. Waduh, saya nggak suka dengan sesuatu yang tenggelam, yang bisa menghilang. Bagaimana mungkin aku menyembahnya dan mengkhususkan ibadah untuknya, padahal dia bisa menghilang, berubah, dan sebagian tanda bahwa itu adalah barang baru atau hudus, dan sesuatu yang baru tidaklah berhak untuk disembah
dan tidak layak untuk dianggap Tuhan. Falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang terbit mulai tampak dengan terang, jauh lebih terang dibanding bintang, bercahaya dan bersinar, maka ia pun kemudian mengira bahwa itulah Tuhannya. Qala hadza rabbi, ia berkata jangan-jangan inilah Tuhanku. Tetapi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka ketika bulan pun juga tenggelam, menghilang dan pecah, maka Nabi Ibrahim pun berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku dan tidak menyingkapkan padaku tentang dirinya, maka pastilah aku termasuk dalam golongan orang yang sesat dengan meyakini benda yang terbit dan tenggelam sebagai Tuhan. Falamma ra'asyamsa bazighah, ketika tatkala melihat matahari terbit mengalahkan semua planet yang lain yang memiliki cahaya sendiri dan menerangi semua yang ada di hadapannya dengan penerangan yang tidak terhapus oleh semua bintang. Qala hadza rabbi hadza akbar. Jadi kalau bulan sama bintang nggak punya cahaya sendiri mungkin ya. Begitu lihat matahari, wah ini paling besar ini. Cahaya juga sangat terang. Jangan-jangan ini Tuhanku. Pala, jangan-jangan ini Tuhanku karena dia yang paling besar. Falamma afalat, lalu tatkala matahari pun juga tenggelam dan berubah, ia tersingkap kepada cahaya yang tak lekang dan tak berubah, bahkan itu cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur, yaitu Allah sang pembimbing kepada cahayanya, siapa yang dia kehendaki. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku setelah aku disingkapkan cahaya al-haq yang diperlihatkan wajah mulianya, dan aku telah mencapai hakikat tauhid padanya, serta kedudukan kokoh dalam kediaman tajzi dan tafrid, aku berlepas diri dari apa, yakni dari semua yang kamu persekutukan, berupa berhala-berhala maupun dengan bintang, matahari, dan bulan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya setelah aku bersungguh-sungguh mencari Tuhan di jalan tauhid dan mengerahkan segala daya upayaku, maka kini aku menghadapkan wajahku, yakni wajah hatiku, wajah keseluruhan diriku, tempat kebenaran datang dengan taufik darinya dan tempat kebenaran mendekat, serta menghadap kepada Tuhan yang menciptakan semua langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan aku cenderung kepada agama yang lurus, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik yang menyekutukannya. Dengan menetapkan wujud bagi selain yang hak, saya bukan orang-orang musyrik yang menetapkan wujud selain yang hak, tetapi wujud itu hanya terdapat padanya. Sedangkan segala selainnya adalah bayangan-bayangan dari sifatnya dan bantuan-bantuan dari tajallinya. Tiada Tuhan selain dia, segala sesuatu sirna kecuali zatnya. Jadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Lukman tadi, surat Al-Waqiah ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa segalanya akan fana, akan sirna, yang abadi hanyalah wajah Tuhanmu yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim dibantah oleh kaumnya. Wahajahu qaumu. Lalu kemudian didebat beliau oleh kaumnya. Itu nanti kita bahas besok insya Allah Bapak Ibu. Tapi Alhamdulillah kita sampai ke ayat-ayat Tauhid ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan spiritual untuk mencari Tuhan
sampai akhirnya beliau ketemu dengan Allah. Semoga Bapak Ibu kita semua juga berkenan untuk melakukan perjalanan spiritual. Di awal-awal salah-salah tidak apa-apa ya. Di awal-awal banyak ragunya, keliru guru mungkin, salah baca buku mungkin, sampai akhirnya kita kebentur-kebentur. Tapi kalau kita tulus pencariannya, pasti nanti Allah akan menyampaikan kita padanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh berjihad mencari jalan menuju Allah, maka akan aku tunjukkan bukan sabil tapi subul. Bukan cuma satu jalan tapi banyak jalan menuju Allah. Semoga kita semua pada akhirnya sampai Bapak Ibu pada pelukan cintanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.